Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan solehah? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Dedi, sehat Dedi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Nah, apakah sudah makan siang? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ada yang belum makan siang? Belum, Bu. Lah, kenapa Sophia belum makan siang? Kan udah istirahat tadi kita. Sudah sarapan tadi, Bu. Jaga, Masih ke. ya jangan sampai lemes ya. Soalnya tadi kita udah istirahat. Kita kan ini di jam terakhir. Ya, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pengen lihat ini kelasnya kok masih ada sampah ya. Kelas mini, Ibu melihat ada sampah itu di bawah mejanya. Ya, Tolong, Bu. Nanti saya tolong bersihkan, ya. Bu. Nah, bagi yang lain juga, tolong dilihat dulu jika ada sampah. Dibuang dulu ke tempat sampah, dibiasakan ya kebersihan kelasnya. Nah, setelah itu, kalau kelas sudah rapi, kita kan jadi enak belajarnya, ya kan? Baik, Bu. Nah, bagi yang pakaiannya itu, si Dedi, rapiin pakaiannya. Ya, Masukin ke Bu. dalam, biarpun kita di jam terakhir, tetap jaga kerapian dalam berpakaian. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas, Dedi, pimpin doanya dulu. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Ya, baik anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, hari ini kita ketemu lagi setelah 1 minggu ya. Kita tidak bertemu. Dan saat ini kita masuk ke materi yang di bab 2 ya, materi baru. Nah, sebelum itu untuk lebih semangat lagi sebelum melanjutkan pelajaran, boleh kita menyanyikan lagu nasional dulu? Boleh, Boleh? Bu. Boleh, Bu. Baik, biar lebih semangat kita nyanyi lagu Hari Merdeka bisa? Bisa, Bu. Siap, ya, Bu. 17 Agustus ya. Baik, Ibu minta Lasmini coba pimpin temennya untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka biar semangat kita. Baiklah kawan-kawan, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Rememori. Baik, bagus sekali. Semangat ya anak-anak. Ya, aku masih di siang hari ini kita masih tetap semangat, ya kan? Nah, nyanyi sudah, tadi makan juga sudah. Nah, sekarang ya kita akan melanjutkan pelajaran. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu nih, siapa yang masih ingat pelajaran waktu minggu lalu? Ayo. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Helpi mungkin masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Gimana Helpi? Tita, apa masih ingat Tita? Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Lupa, Bu. Kamu nggak Ingat belajar lupa. ya. Kebanyakannya lupa mungkin, Bu. Nah, ada yang masih ingat?
Masa satu kelas lupa semua ya? Amnesia. Wah, parah ini. Nah, baik. Minggu lalu kan kita sudah selesai belajar di bab 1. Bab 1 itu kita belajar tentang dasar negara Pancasila. Nah, jadi minggu ini kita masuk ke materi bab 2, subpokok bahan pertama, yaitu mengenai makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum masuk ke materi, ya ada hubungannya enggak dasar negara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Dedi mungkin? Ada hubungannya enggak dari Pancasila dan Undang-Undang apa? Coba. Pancasila itu sendiri berada di dalam Undang-Undang Dasar, Bu. Iya, betul sekali. Yang lain gimana? Tasmini? Ya, Bu, keduanya saling keterkaitan. Nah, keterkaitannya? Karena Undang-Undang Dasar itu sendiri dijabarkan dari nilai-nilai sila Pancasila, Bu. Jadi iya. Betul sekali ya. Jadi Pancasila itu yang menjadi dasar negara itu tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Jadi, nah baik anak-anak, kita sekarang masuk kepada materi yang baru tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum itu nanti Ibu mau kamu mengamati ya isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Bentar ya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, adapun kompetisi dasarnya adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah, nah Ibu mengharapkan setelah mempelajari materi ini nanti kamu mampu ya menyimpulkan isi dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar dan mampu untuk menyusun laporan hasil telaah dari makna alinea itu sendiri dan mampu mempresentasikan hasil telaah dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu minta kamu mengamati ya isi dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Silakan diamati. Nanti Ibu akan meminta kamu untuk merumuskan pertanyaan ya. Siapa nanti yang paling banyak merumuskan pertanyaan akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Ayo. Sekarang perhatikan, simak, cermati baik-baik isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti siapkan pertanyaan. Oke, baik. Sudah siap? Nah, dari
paparan ya dari hasil kamu mengamati isi dari Undang-Undang Dasar ini. Coba hal apa yang ingin kamu ketahui dari alinea per alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini? Ayo, siapa? Ya, siapa yang paling banyak mengajukan pertanyaan, itulah nanti yang akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Ayo, Saya, Bu. ayo, Lesmini, semangat. Pada bagian alinea pertama itu menjelaskan bahwa setiap negara itu memiliki hak untuk merdeka dan terlepas dari belenggu penjajahan, Bu. Bagus sekali, Lesmini. Ya, ternyata ada hasilnya dalam mengamati. Aplaus buat Lesmini. Bagi yang lain gimana, anak-anak? Dedi, apakah kamu sudah mendapat rumusan pertanyaan? Mungkin ini Bu, kesimpulan untuk alinea kedua Bu. Ya, Alinea kedua itu menggambarkan usaha dan perjuangan para pejuang kita dulu di waktu sebelum merdeka. Nah, dari perjuangan itulah ternyata menghasilkan kemerdekaan gitu. Jadi kemerdekaan itu diperoleh dari hasil perjuangan yang luar biasa. Mungkin itu Bu. ya, baik sekali. Bagus, Dedi. Ada yang lain? Amin? Gimana, Amin? Masih di ini Bu, masih dikaji Bu. Nanti belum Masih masih dikaji. dibaca-baca. Baik. Elvi? Gimana, Elvi? Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan anak ibu yang manis, Tita. Bu, kan ini yang ngebahasnya tentang pembukaan. Yang saya tahu Undang-Undang Dasar itu kan mengalami amandemen atau perubahan. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar ini juga sama dirubah atau diamandemen, Bu? Nah, baik. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Tita? Apakah pembukaan juga ini diamandemen? Ayo, siapa yang menjawab? Saya, Bu. Nah, ayo Elvi. Setahu saya kalau undang-undang ini tidak dirubah atau diamandemen, Bu. Ya, ada yang lain ingin menanggapi lagi? Sebelum Ibu meluruskan. Iya, Mana? Bu, bagian pembukaan tidak bisa diubah karena di situ terdapat cita-cita dan dasar negara kita, Bu. Baik sekali anak-anak Ibu ya. Ternyata hasil dari mengamati itu sudah terlihat ya dari bagaimana cara kalian menanggapi. Nah, baik Ibu luruskan sedikit ya dari pertanyaan kita tadi. Benar apa kata Fitri? Ya, bahwa walaupun undang-undang itu mengalami amandemen, tapi bagian dari pembukaan ini tidak bisa diubah atau tidak mengalami amandemen. Karena ya dengan mengubah pembukaan ini berarti kita juga harus akan mengubah dasar negara. Jadi nggak bisa ya, karena ini merupakan hasil ya, hasil dari isi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Baik. Nah, dari sini ya, tadi kita sudah mengamati. Sekarang untuk lebih jelasnya, maka Ibu akan memberikan kalian tugas ya dalam bentuk LKPD. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok. Itu ada 4 kelompok nantinya. Nah, nanti di dalam setiap kelompok akan mendapatkan satu permasalahan. Jadi karena pembukaan ini ada 4 permasalahan, terdiri dari 4 alinea, maka kalian nanti akan membahas tentang per alinea ini gitu. Nanti Ibu akan tunjukkan ya apa aja nanti yang akan kalian lakukan di dalam menelaah
alenia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan ya sedikit Nah, ini adalah nanti gambaran ya, setiap alenianya. Nah, nanti kalian dalam mengerjakan tugasnya akan berpatokan sama ini. Ya, ini makna alenia pertama. Beserta gambarnya, di sini ada contohnya. Nah, ini adalah kondisi rakyat Indonesia di masa penjajahan sesuai dengan alenia pertama. Nah, ini dia. Kemudian alenia kedua. Ya, di sini alenia kedua. Nah, coba di alenia kedua ini Ibu minta ada siapa yang ingin membacakan bunyi alenia kedua? Sebelum kita memasuki, sebelum kita mengerjakan tugas nanti. Fitri mungkin? Coba Fitri. Dibacakan Ibu ya? Iya. Nah, bacakan. Alenia kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alenia kedua yaitu cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai bangsa Indonesia, kita menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Sekian, Bu. Ya, baik sekali. Terima kasih Fitri. Nah, ini merupakan ya bunyi dari alenia kedua dan beserta maknanya. Bahwa di dalam alenia kedua ini ya kemerdekaan itu bukan suatu perjuangannya bukan akhir dari suatu perjuangan. Maka dari sebab itu kita itu harus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang nasional kita dulu. Baik. Nah, selain itu di alenia ketiga, nih ya, coba LP di alenia ketiga, bacakan. Makna alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Memuat motivasi real dan material, yakni keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Pengakuan keyakinan atau kepercayaan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat motivasi spiritual bangsa untuk menyatakan kemerdekaannya. Baik. Bagus sekali Elvi. Nah, sekarang dari ketiga alenia itu kita masuk ke alenia keempat. Ya. Alenia keempat. Di sini coba dibacakan dulu.
Sophia. Kalau Sophia belum siap, saya aja Bu yang baca Bu. Ya, siap. Amin. Bacakan. Di sini makna alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan lingkungan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Ya, nggak kebaca Bu bawahnya. Untung saya udah hafal Bu. Gitu ya. Ya, mantap ini, Amin. Hafal ya, undang-undang bagus sekali. Iya Bu, terima kasih. Nah, ini menjadi contoh nanti sama teman-temannya ya. Mungkin Amin dulu sebelumnya udah sering ya disuruh membacakan teks undang-undang waktu upacara bendera. Bu, sering Bu. Ingat hafalan Quran aja Bu. Kalau hafalan Quran gitu kan, tahsinnya. Ya. Makasih Bu. Ya, mantap sekali. Baik ya, terima kasih Amin. Nah, sekarang alinea keempat ini ya mengandung prinsip bahwa negara Indonesia itu menginginkan tujuan nasionalnya itu tercapai melalui prinsip-prinsip yang dimaksud, ada tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh pemerintah. Ketentuan ini diadakan dalam Undang-Undang Dasar. Bentuk negaranya itu Republik Kedaulatan Rakyat dan dasar negaranya adalah Pancasila. Salah satu ini adalah contoh ya. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Seperti yang ada di dalam gambar. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pameran ya, festival kebudayaan. Yang kedua, alinea kedua adalah ingin memajukan kesejahteraan umum dapat dilakukan dengan meningkatkan ketahanan budaya dan nasional masyarakat berdasarkan nilai luhur dan budaya lokal. Menata kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, terus menciptakan program untuk mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap pola hidup sehat, kesehatan gizi, dan kebersihan, baik dari sisi jasmani serta rohani. Contoh untuk mewujudkan tujuan negara di alinea ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan masyarakat diwajibkan mengenyam pendidikan selama 9 tahun. Itu pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar 9 tahun dari tingkat SD dan SMP. Nah, kemudian yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia. Ini salah satu contoh dari wujud dari alinea keempat, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang netral, tidak dengan negara manapun. Dan salah satu contohnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan bergabung sebagai anggota PBB. Nah, dari paparan ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya adalah Ibu akan memberikan kalian tugas
ya yang akan dikerjakan di dalam LKPD yang tadi sudah dibagikan. Nah, sekarang akan mengambil, Ibu sudah menyiapkan di sini adalah kartu. Ya. Ini adalah kartu kilas yang di dalamnya di sini ada yang akan kamu selesaikan. Baik, perwakilan dari kelompok 1 itu ada Elvi dan Tita. Kelompok 2 ini, kelompok 4 ada Sofia dan Nur Fitri. Nah, sekarang coba kalian maju perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mengambil masalah yang akan kalian selesaikan. Di sini ada gambar nanti ya. Di sini ada gambar dan di sini ada konsepnya gitu. Nanti kalian akan menghubungkan antara gambar yang ada di kartu ini dan konsep yang ada di sebelahnya. Baik, silakan. Nah, Sudah, Bu. Nah, di sini adalah nanti cara kamu mengerjakan tugas yang akan dikerjakan. Nah, dari tadi hasil pemilihan dari kartu tadi ya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini ya kan? Nah, kamu di sini ya akan diarahkan untuk menganalisis. Carilah dari berbagai sumber ya mengenai gambar ini serta Gambarnya belum ada, Bu. gambarnya belum ada. Sebentar. Udah kelihatan? Belum, Bu. Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. nanti tuliskan nama kelompok ya, kelompok 1. Ingat ya, kelompok 1 itu ada Elvi dan Tita. Kelompok 2 ada Dedi dan Reni. Kelompok 3 itu ada Amin dan Lasmini. Kelompok 4 ada Nur Fitri dan Sofia. Isikan nama kelompoknya, kelompok 1, 2, atau 3, atau 4, terus anggota kelompok. Nah, jadi setiap kelompok ini akan menganalisis satu gambar. Ini adalah tugas dari kelompok 1 mengenai gambar 1 dengan kata konsepnya adalah kerja paksa. Kelompok 2 ya akan menganalisis tentang gambar 2. Nah, di sini ada panen raya. Nah, nanti ini berkaitan dengan alenia keberapa gitu. Yang ketiga, kelompok 3 akan menganalisis tentang gambar keyakinan terhadap Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan alenia keberapa. Yang keempat adalah pendidikan. Gambar ini nanti akan berhubungan dia dengan alenia keberapa. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas?
Tidak, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ya. Ingat ya, baca petunjuknya terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan ke Ibu. Diskusikanlah dengan teman kelompok kamu ya. Cari sumbernya. Boleh cari di buku, boleh juga cari di internet. Nah, kelompok 1 gimana? Serius sekali. Lebih Ya, Bu. sampai di Jangan mana lalai sudah? ya, waktunya mau habis. Tampil aja, Bu. Kami kelompok 1. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya setelah kalian menganalisis. Nah, sekarang kalian harus mempresentasikan. Coba yang udah selesai kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Elvi dan Tita. Tunggu ya, Bu. Ya. Ini, Bu, hasil dari kelompok kami. Ya, silakan. Yang kelompok lain menyimak ya. Ayo, Bu Tita, bacakan hasil kerja kelompok kita. Bu Tita. Wira. Oh ya, saya bacakan aja ya, Bu. Ya, silakan. Kami kan membahas tentang kerja paksa. Pada gambar tersebut terlihat masyarakat Indonesia sedang dipaksa untuk bekerja oleh penjajah Belanda. Kerja paksa disebut juga dengan kerja rodi. Masyarakat Indonesia saat itu sangat menderita. Mereka bekerja melakukan perintah penjajah dengan melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Masyarakat Indonesia saat itu bekerja dengan fasilitas yang tidak memadai. Mereka tidak diberi upah, bahkan makanannya pun tidak diperhatikan oleh Belanda. Mereka dipaksa bekerja membuat jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer di Banten sampai Panerukan di Jawa Timur pada tahun 1908 sampai 1811 dan memerintahkan pembangunan jalan besar yang harus bisa dilalui kendaraan dari Anyer ke berbagai daerah di Pulau Jawa pada tahun 1809. Inilah jalan yang disebut memakan korban jiwa sampai 12.000 jiwa dalam proses pembangunannya. Jadi dari hasil di atas kami simpulkan, dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kerja paksa yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda merupakan salah satu bentuk perampasan hak kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, Bu, dari kelompok 1. Ya, baik sekali kelompok 1 ya. Nah, bagus ya hasilnya. Itu sudah sesuai dengan literatur yang dicari. Nah, sekarang bagaimana kelompok lain? Coba ditanggapi. Apakah hasil kerjanya sudah sesuai? Sudah, Bu. Sesuai, Bu. Sudah bagus, Bu. Sudah Ya. bagus, Bu, sudah sesuai. Nah, baik. Dari hasil kerja kelompok 1, kita kasih upload dulu
Ya, bagus sekali. Ya, untuk Elvi dan Tita, semangat kerjanya, hasil kerjanya bagus. Untuk kelompok yang lain juga sama. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini ya, mempelajari tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ya. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu dari hasil kegiatan kita hari ini? Dari alinea 1, 2, 3, dan 4. Dedi mungkin? Ya, Gimana, Bu. Dedi? Kesimpulannya dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, keempat alinea itu memiliki makna yang tentunya ini bisa digambarkan dalam dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin, Bu, kesimpulannya, Bu. Ya, baik sekali. Bagus ya. Yang lain gimana? Dedi sudah menyampaikan. Rita? Sudah bagus, Bu. Sudah jelas tadi apa yang disampaikan, kesimpulan yang disampaikan oleh Dedi, Bu. Sudah bagus, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Nah, untuk yang lain gimana? Tita, coba Ibu pengen dengar perwakilan dari Tita. Ya, Bu, untuk kesimpulannya, berarti pembukaan Undang-Undang Dasar ini tadi disebutkan bahwa tidak dapat dirubah karena di dalamnya terdapat dasar negara yaitu Pancasila. Nah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ayo. Dari hasil pembelajaran kita hari ini. Tadi Dedi sudah ya, Tita sudah, bahwa kesimpulannya adalah hari ini kita telah mempelajari makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana alinea yang pertama itu mengenai hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus yang kedua adalah bagaimana bangsa Indonesia ini ingin mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadikan bangsa Indonesia itu yang merdeka, yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam mencapai suatu keberhasilan kita itu tidak bisa gitu bergantung kepada fisik saja, hanya kepada usaha saja, tetapi kita juga harus mempunyai keyakinan akan adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa gitu, yang membantu kita. Itu adalah hal yang paling penting ya. Yang keempat adalah bagaimana cara bangsa Indonesia itu ingin mewujudkan tujuan nasionalnya. Salah satunya adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu, melaksanakan ketertiban dunia. Baik anak-anak. Nah, setelah kita menyimpulkan ya, agar Ibu mengetahui bagaimana sejauh manakah pemahaman kalian tentang materi ini, maka ya setelah ini Ibu akan mengadakan tes ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Apa sudah jelas? Bu, dilanjut saja, Bu. Cukup, sudah jelas. Terima kasih. Sekarang ya, Ibu akan meminta kalian mengerjakan tes. Soalnya sudah Ibu sudah siapkan. cukup. Ya, Tutup. Pak. Baik, hari ini Ibu cukupkan pembelajaran kita. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya tentang makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.